Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niketut Mulyati SE MSI dengan NIDN 0805128504. Saat ini saya sebagai dosen aktif di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Pada video pembelajaran PDD UKT-PT Serdos 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran akuntansi manajemen yang berbobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah inti pada Prodi Akuntansi, di mana syarat dalam pengambilan akuntansi manajemen ini adalah akuntansi biaya. Platform yang saya gunakan selama ini adalah Google Meet, Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan juga LMS. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini untuk penyampaian materi adalah delivery, interaction, dan assessment. Metode ini juga sudah sesuai dengan RPS yang ada pada akuntansi manajemen selama 1 semester. Penilaian yang saya lakukan terbagi menjadi 2, yaitu dengan bobot 60%, terdiri dari absensi, keaktifan, dan tugas. Sedangkan 40% terdiri dari nilai UTS dan UAS. Pada video pembelajaran berikut ini, saya akan menampilkan mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi inventory manajemen. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, saya juga sengkara dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai, kita panganjali umat dulu. Silakan Korti. Sebelum kita mulai mata kuliah akuntansi manajemen, jadi ada baiknya kita memaparkan dulu apa itu RPS dari akuntansi manajemen selama satu semester. Ya, di sini saya sudah menampilkan RPS. Yang kalian lihat di sini adalah RPS dari akuntansi manajemen, di mana bobot dalam akuntansi manajemen itu adalah 3 SKS. Kemudian, dalam RPS ini ada beberapa hal yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu yang pertama ada capaian pembelajaran lulusan program studi yang ini. Yang pertama itu adalah ada dari sikap. Kemudian yang selanjutnya ada dari pengetahuan. Kemudian ada dari keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Capaian kedua itu adalah capaian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya ada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kemudian penguasaan atas kemampuan berkarya, yang ketiga sikap dan perilaku, yang keempat ada landasan kepribadian dan pemahaman. Selanjutnya, RPS mengenai materi, ini ada 14 materi sesuai dengan jumlah pertemuan kita, di mana poin-poin dari pertemuan ini dapat kalian lihat di RPS ini. Kemudian yang paling saya tekankan di sini adalah mengenai pertemuan di ke-14, yaitu isu-isu terkait akuntansi manajemen. Isu-isu terkait dengan akuntansi manajemen ini berkaitan dengan tugas individu yang harus kalian kerjakan, di mana kalian itu harus mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan akuntansi manajemen.
Jadi nanti setelah kalian itu mendapatkan artikelnya terkait dengan akuntansi manajemen, silakan dilakukan review. Jadi silakan direview itu artikelnya, kemudian silakan diupload di LMS. Nanti saya akan sediakan tempat untuk bisa mengumpulkan tugas individu tersebut. Kemudian di tugas dari review itu juga akan dilakukan oleh presentasi oleh kalian. Ya, jadi itu adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan. Kemudian untuk Korti, saya minta tolong untuk nanti dibuatkan kelompok dari masing-masing temannya. Nanti suatu ketika kita akan menggunakan kelompok itu untuk bisa berdiskusi dalam proses misalnya di sini karena ada budgeting, ada planning dan controlling, itu kita bisa gunakan untuk media diskusi. Ya. Kemudian di sini ada sumber. Jadi ada beberapa sumber yang digunakan berdasarkan RPS ini. Yang pertama itu adalah Hansen Mowen. Kemudian ada Atkinson. Tetapi saya juga menambahkan referensi berdasarkan yang terbaru, yaitu berdasarkan bukunya Kamarudin. Jadi ini bisa digunakan juga. Kemudian ada bukunya Prof. Darmawan. Ya, jadi ini seperti ini bukunya. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika misalnya kalian mempunyai sumber-sumber yang lain tetapi tidak keluar dari topik-topik dari akuntansi manajemen ini. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai penilaian. Jadi penilaian dalam mata kuliah ini saya bagi menjadi dua kategori atau dua bobot. Yang pertama itu bobot yang pertama itu ada di 60%. Terdiri dari sikap, mengacu pada penjabaran deskripsi umum, kemudian partisipasi atau keaktifan di dalam kelas. Yang terakhir adalah penyelesaian tugas-tugas. Jadi nilai keaktifan itu saya sangat nilai di dalam kelas. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan maupun komentar ataupun pendapat itu bisa. Jadi pada saat kalian menyampaikan komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan nanti sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian baru nomor NIM, untuk bisa saya catat nanti. Nah, di dalam LMS sendiri itu kalian sudah bisa mengakses dari absensi, ada RPS-nya, ada silabus, kemudian ada beberapa materi yang bisa kalian download, dan juga ada tugas individu, nanti ada kuis dan UTS juga di sini. Ya, kalau misalnya ada masalah nanti pada saat penggunaan dari media LMS-nya itu nanti bisa ditanya ke saya, boleh di-chat langsung. Kemudian jika ada temannya yang sudah tahu juga boleh tanya ke temannya. Ya, ada pertanyaan mengenai RPS sebelum kita mulai ke materi? Oke, silakan. Selamat pagi, sudah kenalan, nama saya Ibu Pramana dengan NIM 4114. Saya ingin bertanya, dalam semester itu apakah kita melaksanakan perkuliahan secara offline atau online? Oh, ya. Terima kasih, Dek. Ya, jadi selama satu semester ada 14 kali pertemuan, saya membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu 10 kali pertemuan kita gunakan secara online, di mana linknya itu nanti akan saya bagikan kepada, linknya itu akan saya bagikan di LMS, kemudian saya akan informasikan kepada kalian. Kemudian yang 4 kalinya itu kita akan gunakan secara offline, yaitu 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Ya, ada tugas individu, ada kuis juga yang akan saya lakukan setiap seminggu sebelum UTS dan seminggu sebelum UAS, itu rutin saya lakukan. Jadi untuk bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan dan juga untuk melihat kesiapan kalian untuk bisa menghadapi ujian. Sebelum kita membahas mengenai manajemen persediaan, ada yang tahu apa itu persediaan? Silakan, Dek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wijaya dari 41. Dan di sini yang saya ketahui apa itu persediaan.
menurut saya persediaan itu adalah barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan perusahaan. Ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, boleh tidak di dalam sebuah perusahaan itu tidak mempunyai persediaan? Silakan, Dek. Yang dijual. Tujuan utama perusahaan menyiapkan persediaan adalah untuk mempermudah dan memperlancar operasional perusahaan, baik produksi maupun penjualan. Ya, terima kasih, Dek, ya. Bagus ya. Ya. Jadi di dalam perusahaan itu boleh atau tidaknya tanpa persediaan itu kembali dari bagaimana pengelolaan persediaan yang dilakukan. Karena nanti kita juga akan membahas mengenai ada manajemen persediaan berdasarkan just in time. Jadi meminimalkan persediaan di dalam perusahaan untuk meminimalkan biaya yang muncul, gitu ya. Yang pertama itu manajemen persediaan tradisional. Jadi manajemen persediaan itu ada dua. Yang pertama itu adalah manajemen persediaan secara tradisional, kemudian manajemen persediaan secara just in time. Yang pertama kita akan bahas mengenai manajemen persediaan secara tradisional, yaitu persediaan bahan baku atau perusahaan manufaktur harus tersedia dalam jumlah yang banyak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi manajemen persediaan secara tradisional ini menyediakan persediaannya yang cukup besar di dalam perusahaan untuk bisa digunakan dalam proses produksi atau misalnya ada pesanan. Jadi dia tidak mengambil sebuah resiko untuk tidak adanya persediaan. Kemudian di dalam manajemen persediaan tradisional ini ada dua jenis biaya yang biasanya muncul. Yang pertama itu adalah biaya pemesanan atau ordering cost atau OC. Kemudian ada biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost atau CC-nya. Seperti penjelasan saya tadi bahwa just in time itu meminimalkan atau meniadakan persediaan di dalam perusahaan karena itu bisa menyebabkan biaya penyimpanan yang cukup tinggi. Tetapi di dalam manajemen persediaan secara just in time ini ada 4 karakteristik yang dipunya oleh just in time. Yang pertama itu adalah tata letak pabrik yang berkaitan kalau misalnya manajemen persediaan secara tradisional itu dia akan memfokuskan kalau misalnya ada mesin potong, maka satu tempat dia akan mesin potong, kemudian ada mesin jahit misalnya, dia akan satu tempat mesin jahit. Tetapi kalau metode just in time, dia dalam satu tempat itu ada mesin potong iya, mesin jahit iya. Jadi ada berbagai macam mesin di situ. Kemudian yang kedua pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Ini karena dia just in time itu mempunyai satu tempat yang berbagai macam mesin, maka karyawannya itu harus multi talent. Jadi semua harus bisa motong bisa, menjahit iya. Jadi kalau di manajemen persediaan secara tradisional dia mengkhusus motong ya motong aja gitu. Kemudian total jadi agak susah untuk bisa mendapatkan persediaan yang lebih banyak. Yang terakhir adalah para pekerja perusahaan yang melakukan just in time sering sekali merasa tenaganya diperas ketika perusahaan beroperasi untuk menghasilkan produk yang banyak. Karena di dalam just in time itu ada beberapa jenis mesin, jadi dia harus bisa mengerjakan semuanya. Disitulah dia merasa bahwa tenaganya terlalu digunakan. Dalam metode persediaan, di sini ada mengenai kuantitas pesanan ekonomis dan pemesanan kembali. Kuantitas atau jumlah pesanan ekonomis atau Economic Order of Quantity atau EOQ adalah jumlah yang seharusnya dipesan atau diproduksi untuk meminimalkan biaya persediaan atau inventory cost. Jadi di dalam perusahaan itu ada namanya seberapa kita harus memesan. Kemudian berapa banyak kita harus memesan, kemudian berapa kali kita juga harus memesannya. Itu ada hitungannya. Biaya persediaan adalah total biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Di mana rumus EOQ sendiri itu adalah akar 2 kali D dikali OC dibagi dengan CC. OC ini adalah ordering cost, kemudian CC itu adalah carrying cost.
Keterangan dari masing-masing ini adalah EOQ adalah kuantitas atau pesanan ekonomis. Kemudian yang D adalah permintaan yang dibutuhkan dalam periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Kemudian OC biaya pemesanan persediaan dan CC biaya penyimpanan. Seperti yang dijelaskan di atas, biaya persediaan adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Di mana biaya pemesanan didapatkan dari frekuensi pemesanan dikali biaya pemesanan setiap kali pemesanan. Kemudian biaya penyimpanan sama dengan kuantitas persediaan rata-rata atau EOQ unit dibagi dengan 2 dikali dengan biaya penyimpanan setiap unit persediaan. Pemesanan kembali, jadi pada saat kita ada ya persediaan, kita juga perlu namanya memesan kembali, karena kita dalam persediaan tidak hanya sekali aja memesan, tetapi pasti akan melakukan berkali-kali, namanya reorder point. Jadi, pemesanan kembali atau reorder point adalah titik di mana sebuah pemesanan baru dilakukan kembali. Kemudian di sini juga ada waktu tunggu. Adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan setelah persediaan dilakukan. Jadi pada saat kita memesan, coba kalian tuh mungkin ada yang belanja online mungkin ya. Jadi situ kita memesan tetapi butuh waktu tunggu. Jadi kan nggak langsung kita dapat, tetapi waktu tunggunya itu ada. Kalau di sini kita menyebutnya adalah lead time atau waktu tunggu. Untuk mengatasi ketidakpastian pesanan, maka perusahaan membuat persediaan pengaman atau safety stock, yaitu persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi pemesanan. Jadi adanya persediaan pengaman di dalam perusahaan untuk mengantisipasi adanya lead time tersebut. Safety stock sama dengan penggunaan maksimal dikurangi dengan rata-rata penggunaan dikali dengan lead time atau waktu tunggu. Kemudian ROP-nya, reorder point-nya itu tingkat rata-rata penggunaan dikali dengan lead time ditambah dengan persediaan pengaman. Jadi dalam 1 tahun itu dilakukan 20 kali pemesanan. Nah, setelah kita mendapatkan 20 kali pemesanan, kita masukkan 20 ini ke persamaan, yaitu biaya pemesanan dikali dengan 20 dikali dengan 250.000 sama dengan 5 juta. Kemudian yang kedua kita akan mencari biaya penyimpanan. Nah, di sini ada 500 dibagi 2, 500 ini didapatkan dari EOQ, yaitu 500 unit dibagi dengan 2 dikali dengan 20.000. Sama dengan 5 juta. Sehingga biaya persediaan itu adalah 10 juta. Jadi biaya persediaan, biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan adalah 10 juta. Artinya, jadi biaya persediaan yang paling ekonomis adalah 20 kali pemesanan dan jumlah setiap kali pemesanan adalah 500 unit. Dengan biaya minimal adalah 10 juta. Itu ya, itu adalah hasil kesimpulan dari perhitungan ini. Sebelum kita mulai ke latihan soal, ada yang ingin bertanya? Ada yang masih bingung cara perhitungannya atau penjelasan materi di atas? Boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ada? Bisa kita lanjut ya? Nanti sambil berjalan nanti kita bahas kembali. Nah, di sini coba kalian kerjakan soal ini berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan. Soalnya di sini adalah sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku dalam 1 tahun sebanyak 80.000 unit. Kemudian penggunaan bahan baku rata-ratanya 320 unit per hari,
Sedangkan penggunaan bahan baku maksimal 340.000 per unit. Biaya pemesanan bahan baku adalah 1.250.000 setiap kali pemesanan. Dan biaya penyimpanan adalah Rp500 per unit. Jadi kalau ada data-data yang tidak kalian perlukan, jadi silakan diabaikan karena di situ pengecoh. Jadi supaya kalian itu bingung. Jadi silakan ambil yang kalian perlukan. Yang pertama itu diminta hitunglah EOQ. Yang kedua biaya persediaan pada EOQ. Jadi ini sama dengan materi yang di atas. Ini hitunglah EOQ dan biaya persediaan berdasarkan EOQ. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada yang masih bingung boleh ya tanya ke saya. Terima kasih, Dek. Ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan ini ya. Hitunglah EOQ berdasarkan informasi yang disampaikan di atas. Ini adalah jawabannya. Jadi EOQ sama dengan A dikali dengan B dikali dengan OC dibagi dengan CC. Yaitu 2 dikali 80.000 dikali 1.250.000 dibagi dengan 500. Hasilnya adalah akar 400 juta. Kemudian hasilnya adalah 20.000 unit. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai jawaban ini? Ada yang belum jelas? Enggak, udah jelas ya? Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi yaitu mengenai biaya persediaan berdasarkan EOQ. Ini yang belum terjawab. Jika ada yang mau mencoba ke depan boleh, sangat boleh ya. Oke, silakan. Boleh. Sebelumnya ini sudah ada yang menulis semua? Sudah tulis semua? Oke. Ya, silakan. Ya, sudah? Ya, terima kasih. Ya, ini adalah jawaban dari biaya pemesanan adalah 5 juta. Jadi 4 kali ini didapatkan dari 80.000 dibagi dengan 20.000 unit. Mendapatkan 4 kali. Kemudian 4 ini dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu biaya pemesanan sama dengan 4 dikali 1.250.000 sama dengan 5 juta. Ada yang bertanya? Enggak, oke. Bisa dilanjutkan ya. Yang kedua kita masih ada di biaya penyimpanan. Kita masih punya PR lagi satu. Ada yang mau mencoba di biaya penyimpanan? Oke, silakan Dik. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu biaya persediaan pada EOQ. Jawabannya adalah 10. Jadi untuk pemesanan 4 kali pemesanan itu biayanya adalah di 10 juta. Ada yang masih kurang jelas atau belum jelas? Boleh ditanya. Sudah? Oke. Ada pertanyaan mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu akuntansi manajemen. Di manajemen persediaan, ada? Ada? Silakan, jika ada. Pertama saya Herian Bojaya, ini 430. Baik, terima kasih atas waktunya.
Di sini saya pernah mendengar istilah itu Vivo. Apakah Ibu bisa menjelaskan apa itu? Vivo dan Livo. Ya, terima kasih. Ada yang ingin memberikan komentar mengenai Vivo dan Livo sebelum saya jawab? Baik. Boleh berdiri silakan. Silakan sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Maka Mas Heriadi oleh Ibu Gubernur di 2019. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai Vivo dan Vivo. Vivo adalah barang yang masuk terakhir barang ini yang lebih dahulu keluar. Sedangkan Vivo adalah barang yang pertama masuk, barang ini yang pertama keluar. Itu saja yang saya Ya. Jadi Livo itu adalah last in, first out. Kemudian Vivo itu adalah first in, first out. Jadi kalau last in, first out itu adalah metode persediaan yang persediaannya mana yang terakhir itulah yang akan dikeluarkan pertama kali. Tetapi kalau Vivo atau first in, first out itu barang yang pertama kali masuk itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu karena di situ ada juga berkaitan dengan expired date dari produk tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh tidak? Contoh dari Vivo dan Livo dalam kehidupan nyata kalian yang kalian lihat, bisa diberikan contoh di Vivo dulu? Perkenalkan, saya Widya Tayasa, NIM 4098. Contoh Vivo dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan di swalayan dan supermarket. Contoh Vivo dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan di toko baju dan butik. Itu saja. Ya. Jadi kalau di Vivo itu supermarket. Ya, kalau supermarket itu bisa. Kemudian juga kalau misalnya kalian melihat warung-warung yang ada di sekitar kalian, warung-warung sayur, itu juga menggunakan metode persediaan Vivo. Jadi first in, first out. Jadi kalau sayurnya dibeli kemarin, pasti dia akan keluarkan pertama kali, bukan yang baru dibeli tadi, dikeluarkan sekarang enggak. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati atau pikiran kalian yang belum bisa tersampaikan, boleh nanti disampaikan minggu depan ya, sebelum kita mulai perkuliahan. Kita bahas dulu materi hari ini jika masih ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Kalau sudah cukup, kita akhiri perkuliahan hari ini. Silakan Korti.